saudara, musim yang baru adalah satu pengalaman yang Tuhan akan bawa kita untuk mengalami sesuatu yang mungkin kita belum pernah ada di dalamnya. Ya, tetapi saudara percayalah kalau Tuhan yang bawa kita, ujungnya pasti kebaikan, saudara. Dia tidak pernah bawa kita untuk ngalamin sesuatu untuk menghancurkan hidup kita. Tapi kalau dia bawa hidup kita masuki suatu musim yang baru, karena dia mau memberkati hidup saudara dan saya. Ya. Dan ayat kita adalah di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh dan belumkah engkau mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi Tuhan berjanji bahwa memasuki musim yang baru ini dia akan buat jalan, ya, bukan cuma jalan di tengah lautan, tapi dia juga bisa buat jalan di tengah padang gurun, saudara. Kita belajar tentang satu topik yaitu you are mine. Bagaimana Tuhan berkata bahwa Israel itu adalah kepunyaan Tuhan dan kita hari ini adalah gambaran dari Israel rohani juga. Dan Tuhan berkata, engkau adalah kepunyaanku, engkau berharga, engkau yang aku angkat dari kegelapan, diangkat dari lumpur, ditaruh di dadanya Tuhan, di tempat yang paling terkasih, saudara. Dan saudara, ketika kita menyadari siapa diri kita dalam Tuhan, itu akan merubah cara kita melihat situasi kita. Waktu kita menyadari siapa diri kita, identitas kita dalam Tuhan, itu akan merubah cara kita berinteraksi. Bagaimana kita memandang masalah. Bagaimana kita memandang sesuatu, saudara. Maka ini sangat penting sekali, saudara. Ya, dan ada kesaksian, ada seorang anak Tuhan, dia WA sama saya, Pastor. Waktu Pastor berdoa 2 minggu yang lalu, ada orang yang dilecehkan di masa lalunya. Saya sudah minta izin sama dia. Saya saksikan biar jadi berkat buat yang lain. Itu saya, Pastor. Saya ini di masa lalu saya sering dilecehkan. Ya, bahkan dia sering dilecehkan secara seksual oleh orang-orang terdekatnya. Warganya sendiri. Dia merasa dirinya tidak berharga. Dia merasa dirinya hina. Ada trauma masa lalu yang selalu mengikuti dirinya. Setiap kali dia mau bicara di depan tentang kebaikan Tuhan, selalu ada intimidasi. Dan dia selalu merasa tidak layak, saudara. Tapi ketika dia dengar bahwa engkau kepunyaanku, engkau berharga di mataku, aku membentuk engkau, aku yang mengangkat hidupmu. Dia bilang dia mengalami suatu pemulihan. Aku tahu hari ini hidupku, aku berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Aku berharga bukan karena situasiku selalu baik. Aku berharga bukan karena keadaanku seperti selalu apa yang aku harapkan. Aku berharga karena aku tahu Tuhan yang bilang aku berharga. Amin, saudara. Mari kita baca firman Tuhan, Yesaya 43, perhatikan saudara ya. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta, sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini? Yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu. Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Ayat yang ke-10. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ayat yang ke-11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ayat yang ke-12. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Sekali lagi dikatakan, kamulah apa? Saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan akulah Allah. Ayat 13. Juga seterusnya, aku tetap Dia. Dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku yang melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Judul khotbah hari ini adalah You are the chosen
witness. Engkaulah saksi-saksiku yang kupilih. Ya, engkaulah saksi-saksiku yang kupilih. Mari kita berdoa. Aba Bapa, kami mau dengar firman-Mu, bicara buat setiap kami. Buat firman ini menjadi nyata dalam hidup kami Tuhan. Hati kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat kembali ke ayat yang ke-8. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, dan yang tuli sekalipun ada telinganya. Menurut saudara, bangsa yang buta di sini siapa saudara? Orang Israel, betul? Ya, orang Israel itu disebut oleh Tuhan, mereka adalah bangsa yang buta. Sekalipun mereka punya mata, mereka tidak bisa lihat. Sekalipun mereka punya telinga, mereka tidak bisa mendengar. Dan Tuhan menyebut mereka adalah bangsa yang buta. Dipanggil, ayo bangsa yang buta. Kenapa Tuhan tidak panggil Israel? Tuhan jelaskan status, kondisi, keadaan mereka pada waktu itu. Mereka ada di pembuangan Babel. Jadi saudara, kitab Yesaya ini satu kitab yang unik. Saya sudah pernah share, ini adalah miniatur daripada Alkitab. Dan Yesaya ditulis 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Dan dia tuliskan nubuatan tentang Israel 100 tahun ke depan, apa yang akan dialami oleh Israel. Jadi Yesaya itu menulis suratnya pada waktu Israel itu masih ada di Yerusalem, saudara. Tapi dia menulis tentang kejadian yang akan dialami oleh Israel pada masa pembuangan di Babilonia. Dan mereka akan ada di Babilonia selama 70 tahun. Dan akan ada masa di mana mereka dipulihkan sama Tuhan. Tuhan bangkitkan kerajaan Persia untuk membebaskan Israel kembali ke Yerusalem. Jadi Yesaya sendiri tidak mengalami apa yang dia tulis. Dan orang Israel pada waktu itu digambarkan seperti orang yang punya mata tapi tidak bisa lihat. Mereka punya telinga tapi tidak bisa dengar. Ya. Karena apa? Mereka punya mata tapi tidak bisa lihat. Apakah mereka buta secara fisik? Apakah mereka tuli secara fisik? Tidak saudara, mereka punya mata secara jasmani, mereka punya telinga secara jasmani, tapi ada mata rohani mereka yang tertutup. Kenapa mata rohani mereka tertutup saudara? Karena apa? Karena ada ilah-ilah lain atau berhala-berhala, katakan berhala. Ada berhala-berhala yang membuat mata rohani mereka dan telinga rohani mereka tidak bisa mendengarkan dan melihat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan ini dikutip oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang keempat, coba kita lihat 2 Korintus pasal yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan, katakan dibutakan. Dibutakan oleh apa? Oleh ilah zaman ini. Ilah itu kata lain dari Allah kecil atau berhala. Ya. Berhala zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi penguasa dunia hari ini adalah iblis. Ya, kita tinggal di dunia udah jatuh dan dunia yang kita tinggal nanti akan digantikan dengan dunia yang baru. Tapi hari ini iblis masih berkuasa di dunia ini saudara, dia masih beroperasi, dia ada. Dan dia mau menutup mata rohani yang pertama orang-orang yang tidak kenal Tuhan supaya mereka tidak kenal Tuhan. Mereka tidak mengalami keselamatan. Tapi untuk orang-orang yang sudah kenal Tuhan, dia akan tutup mata rohani mereka. Dengan ilah-ilah yang ada pada zaman ini supaya apa? Supaya apa yang Tuhan sediakan dalam hidup mereka tidak bisa mereka nikmati saudara. Apa ilah-ilah bagi kita hari ini? Mungkin saudara tidak punya patung-patung di rumah. Mungkin saudara tidak punya sesembahan yang saudara bangun di rumah untuk saudara sembah-sembah tiap hari. Apa artinya ilah buat kita hari ini? Ilah itu adalah sesuatu, katakan sesuatu. Atau seseorang yang kita taruh nilainya lebih daripada Tuhan di dalam hidup kita. Yang kita taruh nilainya lebih lagi, lebih daripada Tuhan. Sehingga
itu sesuatu atau seseorang itu menjadi tempat kita merasa aman di dalam hidup ini. Itu adalah ilah. Ya, saya kasih contoh. Kalau saudara punya mobil dan saudara taruh rasa aman saudara di dalam mobil yang saudara punya. Wah, kalau saya punya mobil ini, hidup saya kayaknya paling bahagia deh. Saya tidak akan mengalami kesusahan, saya suka cita. Nah, itu ilah buat hidup saudara. Apalagi pekerjaan saudara. Kalau saudara taruh rasa aman saudara pada pekerjaan saudara, dan saudara berkata, karena pekerjaan inilah aku diberkati, karena pekerjaan inilah aku tahu hidupku pasti punya masa depan yang baik. Karena pekerjaan inilah aku punya rasa aman dalam hidup ini. Ini menjadi ilah dalam hidup kita. Atau uang. Kalau kita tabung uang banyak-banyak. Dan kita berkata, oleh karena aku punya uang yang banyak, aku tahu masa depanku pasti terjamin. Aku menaruh rasa amanku pada uang yang aku punya. Atau jabatan. Atau ketenaran. Tuhan Yesus pernah berkata, dengan suatu perumpamaan, ada seorang kaya yang punya harta yang banyak. Dia berkata, aku akan kumpulkan segala harta yang penuh dalam lumbung-lumbungku. Dan aku punya jaminan, asuransi. Aku tinggal tidur-tidur dan aku tinggal nikmati hidupku. Tuhan bilang betapa malangnya orang yang menaruh rasa amannya, kepercayaannya kepada sesuatu atau seseorang selain daripada Tuhan. Amin. Saya mau kasih tahu lebih dalam lagi. Termasuk suami saudara yang punya suami. Yang belum ya mungkin pacar saudara. Termasuk istri saudara. Termasuk orang yang saudara cintai. Kalau engkau taruh rasa amanmu pada seseorang yang bukan adalah Tuhan itu sendiri, maka itu menjadi ilah di dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan bilang segala sesuatu yang tadi saya sebutkan itu tidak baik? Itu baik saudara, itu semua dari Tuhan. Tuhan ingin memberkati hidup saudara. Tuhan ingin hidup saudara ada dalam kelimpahan. Tuhan ingin hidup saudara diberkati di setiap area hidupmu. Tapi yang Tuhan tidak ingin adalah engkau menaruh sesuatu atau seseorang yang lain itu menjadi top priority di dalam hidup saudara. Dan itu yang menjadi tempat engkau merasa aman di dalam hidupmu. Itu adalah ilah saudara. Itu adalah Allah-Allah lain. Itu adalah berhala. Ya. Ada di tempat ini? Tidak ada ya? Tidak ada yang ngaku maksudnya. Tidak apa-apa saudara. Untuk itulah kita terus datang sama Tuhan. Untuk kita belajar Tuhan. Ya. Bagaimana sih ilah-ilah zaman ini? Ada berhala-berhala zaman ini. Kadang-kadang pelayanan juga bisa menjadi berhala. Sesuatu yang baik bisa jadi kelihatan seperti berhala. Ya. Semua yang saya sebutkan tadi sesuatu yang baik saudara. Tapi Tuhan ingin yang ada di hati kita. The top priority-nya adalah kita taruh rasa aman kita. Bukan pada apa yang kita punya, tapi pada siapa yang punya hidup kita. Amin saudara. Termasuk saat kita membawa persepuluhan. Saudara tahu, ya saya tidak mau share tentang persepuluhan hari ini. Tapi tadi pagi waktu saya merenungkan, Tuhan bilang, kenapa sih kita bawa persepuluhan? Persepuluhan itu bukan supaya buat kita tambah kaya, tambah ini, itu bonus dari Tuhan. Tapi persepuluhan itu cara Tuhan untuk memindahkan rasa aman kita, kepercayaan kita, bukan pada apa yang kita punya, bukan pada harta kita, bukan pada duit kita, tapi pada siapa yang punya hidup kita. Kita berkata, Tuhan kalau aku bisa bekerja hari ini, aku tahu yang memberkati aku bukan pekerjaanku, tapi Tuhan yang menjadi sumber dalam hidupku. Tuhan kalau aku bisa hari ini bisa ada dalam kesehatan, ada dalam kekuatan, bukan seberapa baik aku bisa jaga kesehatanku, tapi aku tahu Engkau adalah sumber kesehatan dalam hidupku. Amin saudara.
Tuhan, aku tahu kalau keluargaku hari ini bisa baik-baik saja. Itu bukan seberapa hebat aku bisa ikut sekolah, ikut kelas bagaimana parenting, bagaimana kelas mengatur keluarga. Tapi aku tahu Tuhan, Engkaulah yang menjaga rumah tanggaku. Amin saudara, kita berkata aku tidak jago Tuhan, aku tidak hebat Tuhan, aku tidak bisa apa-apa Tuhan. Tapi aku punya Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupanku. Amin saudara, itu yang Tuhan bilang saudara. Dia bilang orang Israel ini adalah orang-orang yang buta. Orang-orang yang tuli. Karena apa? Mereka punya Allah yang besar. Mereka punya Allah yang hebat. Yang membebaskan mereka dari Laut Merah. Yang bawa mereka dikeluarkan dari Mesir. Tapi mereka memilih untuk percaya kepada dewa-dewa lain. Ilah-ilah lain. Sehingga Tuhan izinkan mereka ada di pembuangan di Babilonia. Mereka mengalami tekanan, mereka mengalami intimidasi. Supaya di situ mereka bisa belajar bahwa hanya Tuhan yang menjadi tempat sandaran dalam hidup mereka. Amin saudara. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya. Yang tuli sekalipun ada telinganya. Ya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa. Katakan segala bangsa-bangsa. Ini bangsa apa? Ya segala bangsa-bangsa. Ini bukan bangsa Israel. Untuk apa? Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa. Dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Jadi Tuhan itu seperti buat gini. Ayo kita kumpul semua. Aku bawa bangsaku yang buta dan tuli ini. Ayo segala bangsa, kalian kumpul semua. Kalian bawa, kalian punya ilah-ilah itu. Ayo kita kumpul di sini, kita bicara, kita tanding di sini. Tuhan tantang pada setiap ilah-ilah yang lain. Apa yang Tuhan bilang? Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini? Yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu. Maksudnya apa saudara? Maksudnya Tuhan bilang, ayo kasih kumpul mereka semua. Ilah-ilah dari segala bangsa itu. Ya, apapun juga bentuknya. Apapun juga, siapapun dia. Kumpul di sini. Aku bawa bangsaku yang buta dan tuli ini. Supaya mereka lihat apa yang bisa dilakukan oleh ilah-ilah itu. Apakah mereka bisa apa dimaksud dengan memberitahukan hal yang dahulu. Yang Tuhan maksudkan adalah apakah ilah-ilah itu bisa kasih tahu masa depan mereka dari sesuatu yang belum mereka jalani, dari hal-hal yang dahulu. Saudara, saya mau kasih tahu sebuah kebenaran. Iblis, dia tidak tahu masa depan. Iblis, dia tidak maha tahu. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi 5 menit kemudian. Dia tidak lebih dari saudara. Cuma dia tidak kelihatan itu saja. Dan dia usianya lebih tua. Itu aja. Dia lebih pinter, jago Alkitab daripada saudara. Ya, cuma dia tidak maha tahu. Dia tidak maha hadir. Dia tidak maha kuasa. Cuma dia roh itu saja. Ya. Dia tidak maha tahu apa yang akan ada terjadi di depan. Dia tahu masa lalu. Dia pinter kutip masa lalu, tapi dia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Sehingga apa saudara? Semua ilah-ilah yang ada, siapapun itu, kalau saudara pergi ke orang pintar, yang katanya orang pintar, ya saudara mau cari tahu masa depan, ya di luar negeri itu banyak, mereka buka apa kayak pelayanan bayar berapa, ayo ini dikasih tahu masa depan kamu ini. Saudara, itu tipu muslihat, itu hoax. Iblis tidak tahu masa depan. Iblis tidak tahu masa depan, dia hanya tahu masa lalu. Jadi jangan pergi ke orang pintar. Mereka tidak pintar, saudara. Ya, jangan cari tahu masa depan saudara pada ilah-ilah lain, termasuk apa saudara? Yang Tuhan bilang gini, ilah itu kan bukan cuma orang-orang pintar, tapi iblis bisa pakai apa? Pakai uang, pakai jabatan, pakai ketenaran. Apakah uang saudara bisa memberikan jaminan untuk kasih tahu saudara apa yang akan terjadi di masa depanmu? Apakah jabatan saudara bisa kasih tahu
Apa yang saudara akan alami di depanmu? Apakah dengan engkau punya ketenaran mungkin, engkau punya follower yang banyak, apakah itu bisa menjadi jaminan apa yang akan kau alami di depan? Itu yang Tuhan sedang mau bilang buat kita hari ini juga. Yang Tuhan bilang, apakah mereka bisa tahu apa yang akan engkau alami? Apakah mereka bisa memberikan kau asuransi apa yang akan engkau alami ke depan? Mereka tidak tahu, saudara. Ya, mungkin hari ini engkau merasa nyaman, mungkin di akun bank saudara ada uang yang banyak, engkau merasa nyaman, tapi jangan taruh rasa amanmu pada apa yang kau punya. Karena itu tidak bisa menjamin apa yang ada di depanmu. Itu tidak bisa, semua ilah-ilah itu tidak pernah bisa kasih tahu kita apa yang akan terjadi di depan. Makanya Tuhan tantang, siapa di antara mereka, baik sesuatu atau seseorang, yang dapat kasih tahu hal-hal yang dahulu untuk apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi Tuhan bilang apa? Bahkan sampai Tuhan bilang ini, biarlah mereka bawa saksi-saksinya. Ayo, kalau ada yang bersaksi, aku dibuat berhasil karena ini. Ayo bawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata benar demikian. Tuhan tantang saudara. Ini satu tantangan yang dahsyat, saudara. Ya, ini satu tantangan. Tuhan bilang, siapa yang bisa kasih tahu? Ayo kasih tahu. Saudara, Tuhan dia bukan hanya tahu masa lalu kita, tapi dia juga Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Karena dia pencipta hidup saudara. Amin, saudara. Dia tahu setiap detik yang akan saudara jalani di depan hidup saudara. Dia tahu baik buruknya hidup saudara. Dia tahu di mana engkau akan gagal. Dia tahu di mana engkau akan mengalami tantangan. Dia tahu di mana engkau akan mengalami banyak pergumulan. Dia tahu semuanya dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita butuh bukti, kita lihat Alkitab. Alkitab itu adalah kitab nubuatan yang ditulis tentang Kristus. Dan saudara tahu semua yang ditulis tentang Kristus terjadi tidak, saudara? Terjadi, tidak ada satupun yang meleset. Hari-hari ini ada yang meragukan Alkitab, saudara. Kalau saudara lihat di media sosial, ya ada orang-orang yang berkata, Alkitab itu tipuan saja, itu hoax. Mereka mulai cari kesalahan. Mereka mulai berkata, ada yang berkata, Alkitab itu hanya untuk orang Israel, bukan buat kita hari ini. Kita ini tidak ada hubungannya dengan apa yang ada di Alkitab, saudara. Ini berbahaya, saudara. Dan saya lihat pengikutnya cukup banyak. Aduh, makanya kita mesti bertumbuh di dalam pengajaran, pengenalan yang benar akan Tuhan. Kalau tidak, saudara, Alkitab firman Tuhan yang kita pegang ini, kalau sampai kita tidak lagi percaya, apa yang mau kita percaya sebagai dasar fondasi hidup kita? Di dunia ini, saudara, setiap kebenaran itu relatif bagi mereka. Dunia menganggap kalau engkau bilang ini benar, ya sudah, itulah kebenaran. Kalau ini benar bagimu, ya sudah, itu kebenaranmu. Kalau engkau merasa itu engkau cocok, ya sudah, itu kebenaranmu. Jadi tidak ada kebenaran yang absolut, saudara, di dunia ini. Ya, kebenaran itu sesuatu yang, ya sudah, kalau kau merasa itu kebenaran, ya jalani. Dan kita ada di masa-masa seperti ini loh, saudara. Kita ada di situasi yang ada di masa seperti ini. Jadi kita mesti tahu apa yang sedang terjadi di dunia yang sedang kita tinggal hari-hari ini. Dan firman Tuhan sedang ngalamin serangan demi serangan. Sampai membuat orang meragukan itu, saudara. Tapi kalau saudara baca sungguh-sungguh, setiap apa yang tertulis di dalam Alkitab, setiap nubuatan, itu semuanya tidak ada yang tidak terjadi. Semuanya digenapi, saudara. Semuanya terjadi. Amin. Semuanya terjadi. Dan kita juga percaya ada nubuatan-nubuatan yang belum terjadi hari ini dan akan kita alami ke depan. Kalau saudara baca kitab Wahyu, itu banyak hal-hal yang akan kita alami ke depan. Saudara mau percaya atau tidak? Atau percaya, wah sudahlah, tidak ada lagi kebenaran. Kalau kita percaya, Tuhan tidak genapi separuh-separuh, betul? Kalau yang separuh dia genapi, bahkan
kitab Yesaya yang ditulis 700 tahun sebelum sebelum Yesus lahir itu digenapi. Ribuan tahun sebelum Israel menjadi satu bangsa itu digenapi. Itu digenapi, saudara. Berarti Tuhan, Dia satu-satunya Allah yang punya kredibilitas. Katakan kredibilitas. Kredibilitas itu apa? Perkataannya dan tindakannya adalah sama. Apa yang Dia katakan, itu pasti Dia lakukan. Kalau kita manusia, seringkali perkataan kita bisa A, perbuatan kita bisa B. Betul tidak, saudara? Dan Tuhan bilang hanya Dia satu-satunya yang apa yang Dia katakan, apa yang Dia tulis, itu pasti terjadi. Amin, saudara. Kamu inilah apa? Saksiku. You are my witnesses. Siapa saksi-saksinya Tuhan? Israel, betul? Tapi saudara perhatikan dari ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 Tuhan bilang apa? Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, tuli sekalipun ada. Jadi orang Israel itu dibilang sama Tuhan bangsa apa? Buta tuli. Saya tanya sama saudara, orang buta tuli bisa jadi saksi tidak? Kalau dia tidak bisa dengar, dia tidak bisa lihat, dia tidak bisa rasa, bagaimana dia jadi saksi? Betul? Saudara baca ayat ini kaget tidak, saudara? Tuhan itu pilih bangsa yang buta tuli untuk jadi saksi. Saya pikir-pikir gimana caranya orang buta tuli jadi saksi ya? Terus Tuhan bilang ini, sebelum mereka jadi saksi, mereka Tuhan celikkan matanya dulu. Tuhan pulihkan pendengaran mereka. Sebenarnya kenapa Tuhan bilang bangsa Israel itu buta tuli? Untuk kasih kita sebuah gambaran hari ini. Untuk engkau, saudara dan saya bisa jadi saksi-saksinya Tuhan. Tidak perlu kualifikasi apa-apa. Saudara bisa jadi saksinya Tuhan. Itu bukan karena engkau baik. Bukan karena engkau layak. Lihat Tuhan pilih bangsa yang buta tuli untuk bisa jadi saksi Tuhan. Jadi saudara di tempat ini saya berdoa tahun ini setiap kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Amin saudara. Saudara tahu tahun ini adalah tahun musim yang baru. Saya berdoa setiap jemaat Tuhan tahun ini akan ada banyak kesaksian-kesaksian yang saudara alamin. Karena saudara kenapa kita bisa bersaksi? Kenapa saudara? Kenapa kita bisa jadi saksi? Tentu kita harus ngalamin terlebih dahulu dong. Tidak mungkin saudara tidak alamin, ya, bisa jadi saksi. Makanya saudara, ya, kalau Tuhan bilang kamu adalah saksi-saksiku, yang pertama, minta Tuhan tahun ini. Tuhan kalau hari ini, sampai saat ini, ada ilah-ilah lain yang membutakan mataku, yang membuat aku tidak bisa dengar engkau. Aku minta ampun Tuhan, aku mau datang padamu. Aku mau sadar bahwa engkau Tuhan yang satu-satu yang dapat aku andalkan. Buka mata rohani kita. Buka telinga rohani kita. Supaya kita bisa melihat Tuhan. Bagaimana kita bisa ngalamin Tuhan dalam hidup ini. Sehingga setiap kita bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan. Amin saudara. Dan Tuhan tidak perlu kualifikasi. Oh engkau sudah jadi pendeta, engkau sudah menempuh pendidikan ini dan itu. Oh engkau udah berbuat baik apa, engkau udah lakukan ini, engkau udah doa puasa, engkau udah buat ini, supaya engkau bisa jadi saksiku. Tidak saudara, setiap kita punya kualifikasi untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Karena Tuhan tidak pilih saudara jadi saksi Tuhan berdasarkan apa yang ada dalam hidupmu. Tapi siapa yang kau percayai dalam hidupmu, siapa yang punya hidup saudara dan saya. Amin saudara. Sebenarnya kita tahun ini mau ngalamin Tuhan lebih lagi. Sebenarnya tahun ini kita mau melihat Tuhan mengalami pribadinya lebih lagi dalam hidup ini. Waktu saya dengar kata saksi ini saudara. Ya, saya teringat ada satu ayat dalam firman Tuhan. Bagaimana sih kita bisa menjadi saksi? Saksi itu kan seorang yang melihat, mengalami, merasakan. Kita kan tidak lihat Tuhan. Kita kan tidak ada pada waktu Yesus ada di muka bumi, betul tidak saudara? Bagaimana kita bisa jadi saksi-saksinya dia? Saudara, saya teringat di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10, coba kita buka ayat yang ke-15.
Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi apa? Kesaksian kepada kita. Jadi Roh Kudus itu roh saksi. Dia saksi pertama yang Tuhan kirim untuk bersaksi kepada hidup saudara. Sehingga apa? Sekalipun kita tidak hidup, kita tidak lihat Tuhan secara kasat mata kita. Tapi hari ini saudara dan saya punya seorang pribadi yang tinggal dalam hidup saudara. Dia adalah Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong yang dikasih Tuhan buat hidup saudara. Dia adalah Allah itu sendiri yang menyertai hidup saudara dan saya selama-lamanya. Amin. Dan Roh Kudus itu memberikan kesaksian kepada kita. Apa yang dia saksikan buat hidup saudara? Ayat 12, kita mundur sedikit saudara. Tetapi ia ini siapa? Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Waktu dia naik di atas kayu salib, dia turun ke alam maut, dia naik ke sorga sebagai manusia. Sekarang ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi kita punya Tuhan hari ini ada di sorga, bukan hanya sebagai Allah, tapi dia juga manusia yang mewakili kita, duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Amin saudara. Ayat yang ke-13. Dan sekarang, termasuk sekarang ini saudara, ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Maksudnya apa ini saudara? Waktu Tuhan Yesus kalahkan iblis di atas kayu salib, dia lucuti iblis, tapi iblis tidak dimusnahkan saudara. Iblis masih ada, dia masih ada di dunia ini saudara. Dia tidak dimusnahkan, nanti ada waktunya dia akan dilempar ke dalam kerajaan, ke dalam api yang kekal. Tapi hari ini dia masih ada untuk apa? Tuhan itu menang, tapi dia tidak mau dia sendiri yang ngalamin kemenangan. Dia mau saudara dan saya sebagai anak-anaknya, kita menikmati kemenangan yang sudah dia berikan buat kita di atas kayu salib. Caranya bagaimana? Waktu dia duduk saudara, yang injak itu kepala atau kaki? Kepala itu siapa? Yesus. Kita ini apa? Tubuh. Saudara dan saya itu tubuh. Biarkah kita tubuh Kristus? Amin. Secara spiritual, hari ini kita punya posisi ada di sorga. Secara posisi spiritual, saudara bukan di bumi. Saudara dan saya ada di sorga, duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Tapi di dalam perjalanan kita, Tuhan akan bawa musuh-musuh saudara. Itu ada di bawah kaki saudara. Itulah perjalanan iman kita untuk menikmati, mengalami setiap kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Saudara, Tuhan mau engkau ngalamin musuh saudara. Itu ditaruh di bawah kaki saudara. Saudara tahu bagaimana saudara mengalahkan musuh-musuh itu. Amin saudara. Dan itulah perjalanan iman kita bersama Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Makanya Roh Kudus itu kasih tahu buat kita. Ayat 14. Sebab oleh satu korban saja, korban Yesus, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah, ayat 15 dikasih tahu apa? Dan tentang hal itu, Roh Kudus kasih kita kesaksian. Jadi hari ini kalau saudara ada Roh Kudus itu akan kasih kita kesaksian. Oh, engkau baca Alkitab, firman Tuhan jadi hidup. Yang bikin hidup itu siapa? Roh Kudus. Saudara tiba-tiba bisa baca ayat-ayat itu seperti lompat dalam hidup saudara. Itu siapa? Roh Kudus. Kalau saudara lagi merasa tidak tahu harus buat apa, engkau tanya sama Tuhan, dan Tuhan seperti bicara dalam hidup saudara. Itu siapa? Roh Kudus. Dia bersaksi dalam hidup saudara. Dia kasih tahu saudara. Ya. Makanya bagaimana kita bersaksi? Yang pertama kita harus tahu. Harus ada seorang pribadi Allah itu sendiri yang ada dalam hidupku. Dan dia terus menerus memberikan aku kesaksian tentang apa yang Yesus kerjakan buat aku. Amin saudara. Kita ini orang-orang yang buta tuli sebenarnya. Buta tuli buat kita mungkin masing-masing ada dengan area masing-masing. Ada yang merasa, saya ini tidak merasa aman.
Saya hidup dalam insecurity. Ya, setiap kita ini orang yang buta tuli, saudara. Orang yang tidak layak. Tapi Tuhan buka mata rohani kita. Tuhan buka telinga pendengaran kita. Sehingga kita bisa kenal Dia. Kita bisa melihat keindahan daripada pribadinya. Dan waktu kita bisa melihat itu, saudara, kita bisa menjadi saksi Tuhan. Amin, saudara. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tuhan seperti bilang gini, Tuhan kasih terus ingatkan, aku ini Yahweh. Tidak ada juru selamat yang lain selain daripadaku. Orang mungkin bilang ada banyak jalan menuju Roma, ada banyak kebenaran, ada banyak hal. Tapi ini perkataan yang sangat eksklusif, sangat berani. Yang Yesus katakan, I am the way, I am the truth, I am the life. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin, saudara. Ini perkataan yang sangat-sangat eksklusif, saudara. Dan Tuhan mau tegaskan, tidak ada itu ilah-ilah lain. Allah-Allah lain itu hoax, itu tipuan semua. Jangan andalkan mereka. Aku Tuhan, akulah juru selamat. Selain itu tidak ada. Ayat yang ke-12. Akulah yang memberitahukan, akulah yang menyelamatkan, akulah yang mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah apa? Saksi-saksiku. Diulangi sekali lagi, saudara. Kamu adalah saksi-saksiku, kamu adalah hambaku yang telah kupilih. Aduh. Saudara tahu saudara dipilih Tuhan, kapan saudara dipilih Tuhan? Kapan saudara dipilih Tuhan? Bukan ketika saudara baik loh. Tuhan itu pilih saudara bukan ketika saudara duduk di tempat ini. Bukan ketika saudara memutuskan untuk menerima Dia. Bahkan jauh sebelum saudara sadar saudara ada, Dia telah memilih saudara. Amin, saudara. Sebenarnya kita di tempat ini orang-orang pilihan Tuhan. Haleluya, haleluya. Supaya apa? Kamu tahu, katakan saya tahu. Saya percaya dan saya mengerti. Ini, saudara. Tuhan mau kita bukan cuma tahu. Banyak orang tahu, oh Tuhan baik. Ya, saya tahu Tuhan itu baik. Tapi apakah dia percaya Tuhan itu sungguh-sungguh baik buat hidupnya? Tunggu dulu. Makanya kita bukan cuma tahu, tapi kita harus percaya. Waktu kita percaya, kita akan mengalami, kita akan mengerti, dan kita akan mengalami apa yang kita percaya itu, saudara. Amin, saudara. Juga seterusnya, aku tetap Dia. Tuhan bilang, aku tidak berubah. Aku tidak berubah. Dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Jadi Tuhan bilang, aku tidak berubah. Aku Tuhan yang sama. Aku Tuhan yang selalu ada buat hidupmu. Mungkin ada ilah-ilah lain yang hari ini membuat mata rohani kita buta. Mata kita ada, tapi mata hati kita tidak bisa lihat Tuhan. Kita punya telinga, tapi kita tidak bisa dengar peka dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Karena apa? Karena ada begitu banyak ilah-ilah lain yang memenuhi hati kita. Ilah-ilah itu membuat kita menaruh pengharapan kita bukan kepada Tuhan, tapi pada sesuatu yang lain, pada seseorang yang lain. Dan itu membuat mata hati kita tidak bisa lihat Tuhan lagi. Pagi hari ini sebelum kita pulang tempat ini, minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau mengalami Tuhan lebih lagi. Aku tidak mau hanya dengar Tuhan dari apa kata orang. Aku mau ngalamin Tuhan. Aku mau belajar Tuhan. Untuk mengandalkan Engkau dalam hidupku. Aku tidak mengandalkan sesuatu atau seseorang pribadi yang lain. Tapi aku belajar untuk menaruh pengharapanku kepada Engkau yang punya hidupku. Aku mau mengalami Engkau Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri pagi hari ini.